Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ika Sufia Masrani. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Saya harap semuanya pada sehat dan siap mendengarkan video media pembelajaran atau PPT dari saya. Baik, dalam PPT kali ini saya akan menjelaskan tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Berikut ini semua akan saya tuangkan dalam PPT ini. Yang pertama saya jelaskan adalah tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan proses dengan orang lain terlepas dari ikatan dan pengaturan pergaulan. Terlepas dari mengatur pergaulan sebagaimana tertuang pada Quran Surat An-Nur ayat 30 sampai dengan 31. Jelas? Selanjutnya bisa disimak dalam surat tersebut ya. Sedangkan pengertian menurut bahasa, pergaulan bebas adalah pergaulan yang luas antara pemuda dan pemudi atau antara laki-laki dan perempuan dengan tidak menspesialkan seseorang saja. Paham ya? Adapun jenis-jenis dari pergaulan bebas yaitu adalah 1. Merokok, penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, tawuran dan membuat kerusuhan. Yang ketiga, sering ke klub malam atau labing. Yang keempat, pergaulan seks bebas. Dapat dimengerti ya dari penjelasan gambar yang terapresiasi dalam PPT saya ini. Berikutnya adalah faktor penyebab. Yang pertama, pastinya adalah rendahnya taraf pendidikan keluarga. Seperti keluarga yang mengizinkan sang anak untuk berpacaran walaupun misalnya usianya masih sangat dini sekali. Ya, padahal dalam Islam kan tidak diperkenalkan yaitu maksud dari berpacaran. Paham ya? Berikutnya yang kedua adalah orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anaknya. Orang tua yang terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, ini harus diperhatikan karena yang terjadi pada saat sekarang ini memang kenyataannya seperti itu. Banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tanggung jawab yaitu berupa anak terabaikan. Yang berikutnya adalah kurang berhati-hati dalam berteman. Sekali lagi, kita harus selektif dalam memilih teman. Contohnya kita bisa lihat kemana teman yang kita miliki menuntun kita, ke arah negatifkah atau positifkah. Nah, di sini kita harus lebih selektif. Berikutnya adalah keadaan ekonomi keluarga yang pada akhirnya nanti, nauzubillah summa nauzubillah, anak tersebut jadi putus sekolah. Nah, jangan sampai. Jadi untuk kepentingan anak sekolah, tolong didahulukan dan kalau bisa menabung sedini mungkin. Paham ya? Selanjutnya, ketika kita lalai, apa yang akan terjadi pada anak-anak kita? Yang pertama, ketika ada sebab, pasti ada akibat. Akibat dari pergaulan bebas itu apa? Yang pertama adalah tertular penyakit HIV/AIDS. Itu yang pertama, kemungkinan terburuk. Berikutnya, karena membebaskan pacaran, misalnya kehamilan di luar pernikahan. Itu yang sangat kita jaga, terutama bagi yang memiliki anak perempuan. Paham ya? Yang ketiga adalah mendapat sanksi sosial. Jelas ini. Dampak dari kelalaian kita sebagai orang tua perempuan atau anak perempuan atau diri kita perempuan yang belum berkeluarga, ketika kita lalai menjaga diri kita sendiri, kita akan mendampak seperti ini akibat dari pergaulan bebas. Maka jangan sampai kita itu apa? Mendapat sanksi sosial yang ketika martabat kita dan harkat martabat kita rusak, maka keluargalah juga akan mendapat dampak tersebut. Paham ya?
Cara pencegahannya, yang pertama adalah memperbaiki cara pandang kita. Yang awalnya kita belum bisa memberikan cara pandang yang baik, sekarang kita harus berubah. Tuntutan zaman itu menuntut kita harus berubah cara pandang. Yang awalnya, oh sekolah harus sampai seginilah. Sekarang harus merubah cara pandang itu. Bagaimana anak itu merasa nyaman. Tetap dibebaskan, tapi dengan aturan-aturan tertentu pastinya. Yang kedua, jujur pada diri sendiri. Yang tahu kita sakit hati, yang tahu kita kapan dihargai, yang tahu kita merasa nyaman atau tidak. Nah, itu ya, jujur pada diri sendiri. Itu yang modal utama bagi diri kita seorang perempuan. Ya, seperti itu. Sama sebetulnya antara laki-laki dan perempuan itu tetap harus bermodalkan jujur pada diri sendiri. Yang ketiga itu menegakkan aturan dalam keluarga. Jelas ya, ketika kita jadi seorang ibu, kita harus tahu jam berapa anak kita harus berada di rumah, jam berapa harus bersama keluarga. Jelas itu. Ketika les itu pulang jam berapa, sekolah itu pulang jam berapa. Nah, beri pengertian dan pemahaman yang baik kepada anak-anak kita. Berikutnya adalah yang keempat, mengurangi durasi menonton TV dan handphone jika tidak ditemani. Itu untuk anak-anak yang usianya masih dini. Tapi ketika beranjak dewasa, kita tidak mungkin memonitoring anak yang usianya dewasa karena HP dipegang sendiri, kadang di dalam TV ada, di dalam kamar ada televisi. Nah, itu kita harus bisa memantau. Paling tidak kita menjadi teman untuk sharing. Bagaimana anak itu bisa jujur pada keluarga, khususnya ibu. Itulah cara kita mengontrol anak-anak kita. Tidak kemungkinan juga anak didik kita juga. Yang kelima yaitu adalah selalu membaca buku yang memberikan motivasi baik. Jelas ini ya. Pasti ketika kita suntuk sesekali pikiran jenuh, pasti kita mencari kata-kata yang mampu memotivasi diri. Nah, di situ dituntut untuk sesekali. Alangkah baiknya ketika kita mengaji itu mungkin akan mengurangi rasa stres karena di sini kan tugas saya pribadi adalah guru agama. Jadi ketika kita suntuk atau bingung, mengaji dan sholat adalah yang terbaik bagi umat Islam. Seperti itu. Berikutnya adalah menjalani komunikasi dengan keluarga. Menjalani komunikasi yang baik dengan keluarga. Paham ya? Ketika kita terjatuh, pasti keluarga yang menolong kita. Ketika kita terhempas dari sosial, misalnya adalah keluarga yang akan membangun kita, membangun motivasi kita. Maka dari itulah dengan keluarga itu kita harus bisa selalu menjalin komunikasi yang baik. Nah, semua itu bisa terwujud ketika kita mampu memperbaiki cara pandang, jujur pada diri sendiri, menegakkan aturan dalam keluarga, segalanya. Paham ya? Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah bab zina. Nah, ini bab yang ketika dibahas di sekolah pasti anak-anak sudah pada rame karena mereka masih sering melakukan zina-zina yang kecil. Nah, ketika zina kecil itu dilakukan, ingat dosa kecil pun ketika menumpuk akan menjadi dosa besar. Nah, kita sebagai guru agama dituntut bagaimana caranya kita untuk memotivasi siswa kita agar selalu berbuat baik. Seperti itu ya, paham? Baik, yang pertama adalah pengertian zina. Zina adalah hubungan layaknya suami dan istri antara laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf atau balik. Di sini mukallaf itu adalah istilah bahasa Arab atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Jelas ya di sini?
Karena zina adalah perbuatan dosa yang besar, jadi sudah pasti ada hukum bagi si pembuat zina yang sudah termaktub dalam firman Allah, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan ulama juga menyepakati bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman yang besar. Jelas ya? Selanjutnya adalah dalil Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jelas di sini ya? Jadi, kalau itu jalan yang buruk, kenapa harus didekati? Melakukan, na'udzubillah, summa na'udzubillah, mendekati saja sudah tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Jelas? Surat yang berikutnya adalah surat An-Nur ayat 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَال مُؤْمِنِينَ, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk melaksanakannya. Agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaannya hukuman kepada mereka disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman. Jelas ya di sini. Jadi ketika kita melakukan hukuman dera, itu naik ke atas panggung di muka umum dan disitulah harus dicambuk. Kita tidak boleh meneteskan air mata. Kita tidak boleh memiliki rasa iba karena itu adalah penzina yang memang pada dasarnya menurut hukum Allah harus dicambuk. Paham ya? Berikutnya adalah jenis zina. Jenis zina itu ada dua, yaitu jenis zina yang pertama adalah zina muhson dan zina ghairu muhson. Apa itu zina muhson? Zina muhson adalah penzina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Ini bisa juga disebut dengan sama-sama memiliki pasangan antara keduanya. Hanya saja mereka memiliki hubungan gelap atau pelakor. Yang bahasa ngetrennya sekarang pelakor. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi ketika zina ghairu muhson, apa itu artinya? Yang ghairu muhson yaitu sama-sama lajang, belum pernah menikah. Tapi dia berani melakukan perbuatan tersebut. Itu zina ghairu muhson. Hubungan di luar pernikahan. Ya, hubungan di luar akad. Seperti itu, paham ya? Hukum bagi penzina, zina muhson hukumannya adalah dirajam sampai mati. Sedangkan hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak orang atau dilalui orang atau tempat keramaian. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Bahkan di
Arab itu menerapkan ketika dia mau dirajam itu dipendam dia sampai dengan leher, kemudian orang yang lewat itu wajib melempari kepalanya dengan batu. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu berlaku ketika suatu negara menggunakan murni hukum Islam. Seperti itu ya. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah hukumannya didera atau pukulan sebanyak 100 kali ditambah dengan pengasingan atau diasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka bermukim pada awalnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Paham ya? Segala perlakuan atau perbuatan yang negatif pasti akan berdampak yang negatif juga. Yang pertama yaitu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya jelas karena itu adalah puncak keharaman yang besar ya dan sudah termaktub dalam kitab Allah ya dalam 2 surat tadi terutama walaupun di ayat-ayat yang lain juga banyak. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Ini berkaitan dengan sanksi sosial juga ya. 3, nasab menjadi tidak jelas. Maksudnya di sini adalah nasab bagi sang anak. Jadi tidak jelas ya. Nasab bagi sang anak tadi tidak jelas. Anak dari siapa? Bapaknya siapa? Yang akhirnya tadi nasabnya tersebut di dalam surat akte kelahiran itu hanya bisa dicantumkan anak dari seorang ibu tanpa bapak. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang keempat adalah anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Jelas. Karena hubungannya dilakukan sebelum pernikahan. Yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Karena nasab tidak jelas, akhirnya jatuh pada nasab warisannya pun juga tidak berhak mendapatkan. Seperti itu ya. Nauzubillah summa nauzubillah, sekali lagi saya miris. Selanjutnya adalah hukuman bagi orang yang menuduh zina. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, maka hukum Islam telah menentukan syarat-syarat berat bagi terlaksananya hukuman tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain 1, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Jelas ya. Ketika kita melihat suatu perzinahan itu tidak bisa kita membenarkan hanya satu orang saja. Dalam hukum Islam itu tidak dibenarkan. Mengingat karena hukumannya juga sangat berat. Ya, seperti itu. Yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syarat harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Jadi bukan orang yang suka ngomongin orang ya. Harus 4 saksi laki-laki yang adil. Ketika kita melihat satu orang, kita harus membawa teman 3 orang lagi untuk meyakinkan apa yang kita lihat. Seperti itu, paham ya? Yang berikutnya, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil itu pun masih memerlukan syarat. Syaratnya yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Paham ya? Karena sekarang ada teknologi canggih, jadi bisa melalui kamera ponsel. Seperti itu. Sebagai memperkuat bukti. Berikutnya adalah andaikan seseorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian ketiganya, ketiga orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semua dijatuhkan hukuman penuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 80 kali deraan, sesuai firman Allah dalam surat atau Quran surat An-Nur ayat 4. Paham ya? Jadi, jangan
seenaknya menuduh seseorang itu berzina ketika kita tidak mampu mewujudkan kriteria dalam kesaksian sesuai dengan hukum Islam. Faham ya? Selanjutnya, bagaimana cara mencegah hal yang sangat negatif itu atau kita tidak mendekati hal tersebut? Yang pertama adalah menjaga pergaulan yang sehat. Jadi sebisa mungkin kita itu memperkuat iman dan ketakwaan kita dengan menegakkan sholat, mengaji, isilah dengan kehidupan kita itu dengan hal-hal yang lebih positif. Seperti itu ya, secara religius. Yang kedua, menjaga aurat, sudah pasti. Berpakaianlah yang sopan, jadi insya Allah kamu akan aman. Yang ketiga, menjaga pandangan. Jelas, menjaga pandangan itu walaupun dalam pendapat melihat sekali itu katanya ini Bu, melihat satu kali itu katanya rezeki Bu. Tapi kita harus segera menundukkan pandangan. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Harus seperti itu. Yang keempat, menjaga kehormatan. Jelas ini, ketika kita sudah menjaga pandangan, mengisi kesibukan dengan yang hal-hal yang religius, insya Allah kita juga akan terjaga kehormatannya dengan secara otomatis ya. Otomatis seperti itu. Yang kelima, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Itu untuk menjaga apa? Hawa nafsu yang ada pada diri kita. Paham ya? Saya harap semuanya sudah bisa difahami dengan jelas dengan penjelasan saya. Alhamdulillah sudah selesai. Saya harap sudah paham dengan segala penjelasan tentang pergaulan bebas dan pengertian zina yang saya jelaskan tadi. Jumpa lagi di video media pembelajaran YouTube berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.